Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tulab al-musyahidun. Bagaimana kabar kalian semua, wahai murid-murid yang menyaksikan? Atamanna lakum fi sihah wal afiyah. Saya harap kalian sehat wal afiyat. Tayyib, fi usbu'il madi qad darasna as-sa'ah min sa'atil wahidah wa saniyata asyara ya. Pada pertemuan minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang jam dari jam 1 sampai jam 12. Coba kita review dulu untuk mengingat-ingat pelajaran yang sebelumnya. Jam 1 berarti as-sa'atul wahidah. Jam 2 as-sa'atul tsaniyah. Jam 3 as-sa'atul tsalisah. Jam 4 as-sa'atul rabi'ah. Jam 5 as-sa'atul khamisah. Jam 6 as-sa'atus sadisah. Jam 7 as-sa'atus sabi'ah. Jam 8 as-sa'atus saminah. Jam 9 as-sa'atut tasi'ah. Jam 10 as-sa'atul ashirah. Jam 11 as-sa'atul hadiyata asyirah. Jam 12 as-sa'atul tsaniyata asyirah. Nah anak-anak, untuk jam 1 sampai jam 12 ini anak-anak Bapak harap harus hafal, karena ini akan mempengaruhi pemahaman anak-anak pada materi selanjutnya gitu. Tayyib anak-anak, wal'an nadrusu al-maddah al-jadidah bi mawdhi' as-sa'ah. Kita akan membahas tentang materi baru, tetap dalam tema as-sa'ah, namun kita akan masuk dalam materi mengungkapkan jam berapa, lebih berapa, dan jam berapa kurang berapa. Itu jam berapa kurang berapa, kurang ini ketika kita mengungkapkan dalam bahasa Arab dalam tema jam ini, topik jam ini, kita artikan dalam bahasa Arab illa. Dan ketika kita mengungkapkan jam berapa lebih berapa dalam bahasa Arab, lebih ketika dalam topik jam kita artikan wa. Itu ya anak-anak. Nah, sebelum kita mempraktekkan rumus ini, jam berapa lebih berapa dan jam berapa kurang berapa ini, anak-anak harus hafal dulu minimal kosakata yang pokok ini. Setengah jam atau 30 menit itu artinya nisfu. Lalu sepertiga jam atau 20 menit itu artinya sulus. Seperempat jam atau 15 menit itu artinya rubu'. Ulangi ya. Seperdua jam, setengah jam atau 30 menit itu artinya nisfu. Sepertiga jam atau 20 menit itu artinya sulus. Seperempat jam atau 15 menit itu artinya rubu'. Itu ya anak-anak. Nah, anak-anak kita akan menerapkan rumus tadi mengenai jam berapa lebih berapa dan jam berapa kurang berapa. Pertama, kita akan menerapkan dalam bentuk jam berapa lebih berapa. Jadi anak-anak perlu diperhatikan, lebih itu kita dapat mengungkapkan dalam bahasa Arab wa ya. Lebih itu kita dapat mengungkapkan dalam bahasa Arab dengan wa ya.
Diingat-ingat ya. Coba kita terapkan. Jam itu rumusnya as-sa'ah berapa, itu kalian dapat diisi nanti titik-titik ini lebih rumusnya wa dalam jam ya. Coba kita praktekkan dalam contoh yang pertama. Jam 1 lebih 5 menit ya. Kita artikan satu persatu dalam bahasa Arab. Jam 1 artinya as-sa'atul wahidah. Lebih tadi apa? Artinya wa ya. Dalam materi jam ini lebih diartikan dalam bahasa Arab wa. 5 menit artinya khamsu daqa'iq. Anak-anak dapat diingat bahwa menit itu bahasa Arabnya daqa'iq ya, atau daqiqah ketika bentuk mufrad, daqa'iq ketika bentuk jamak. Lanjut contoh yang kedua. Jam 3 lebih 10 menit. Kita artikan dulu jam 3. Artinya as-sa'atu tsalisah. Jam 3 lebih wa ya. 10 menit asru daqa'iq. Gitu ya. Kita lanjut ke contoh yang nomor 3. Jam 6 lebih 35 menit. Kita masukkan dulu artinya jam 6 dalam bahasa Arab. As-sa'atu sadisah. As-sa'atu sadisatu. Artinya jam 6 lebih wa 35 menit khamsu wa salasuna daqiqah. Daqiqah ya. Lanjut ke contoh yang nomor 4. Jam 6 lebih setengah menit. Setengah atau 30 menit ya. Jam 6 as-sa'atu sadisatu. Lebih wa setengah menit an-nis ya. Oke anak-anak, Bapak ulangi rumus ketika kita mau mengungkapkan jam berapa lebih berapa, lebihnya kita artikan dalam bahasa Arab wa ya. Gitu ya. Baik, anak-anak, kita lanjut ke jam berapa kurang berapa. Jam berapa kurang berapa. Ketika mengungkapkan kurang dalam jam berapa kurang ini kita dapat mengungkapkan dalam bahasa Arab illa. Misal contoh kita ungkapkan jam as-sa'atu titik-titik, bisa sebutkan jam berapanya, kurang artinya illa gitu ya. Coba kita praktekkan dalam contoh yang pertama. Jam 10 kurang 10 menit. Jam 10 artinya as-sa'atul ashirah. Artinya jam 10. Kurang kita terapkan illa. 10 menit ashron. Ya. Contoh yang kedua. Jam 9 kurang 1/4 atau 15 menit. Kita artikan jam 9 dulu dalam bahasa Arab. As-sa'atu tasi'ah artinya jam 9 kurang illa 1/4 atau 15 menit. Apa tadi sudah kita hafalkan di awal? Ruban ya. Contoh yang ketiga. Jam 11 kurang 1/3 atau 20 menit. Kita artikan dulu jam 11 artinya as-sa'atul hadiyata asyar. As-sa'atul hadiyata asyarah artinya jam 11 kurang illa 1/3 20 menit atau 20 menit sulusan gitu ya anak-anak. Bapak ulangi,
ketika kita mau mengungkapkan jam berapa kurang berapa, kurang kita dapat bisa artikan dalam bahasa Arab illa, gitu ya. Oke anak-anak, coba kita akan menerapkan dalam bentuk kalimat. Contoh yang pertama, usolli dzuhra fis sa'ati tsaniyata asyara. Coba kita artikan perbagian-bagian ya, biar kita lebih mudah memahami. Usolli dzuhra artinya saya sholat zuhur fis sa'ati tsaniyata asyara pada jam 12. Contoh yang kedua, usallil asra fis sa'ati tsalitsati wa nisfi masa'an. Kita artikan berbagian juga. Usallil asra artinya saya sholat asar fis sa'ati tsalitsati pada jam 3. Wan nisfi, wa tadi artinya apa? Lebih ya. Wan nisfi jadi lebih 30 menit. Masaan pada sore hari. Kita lanjut contoh yang ketiga. Usallil maghriba fis sa'ati tsadisati masaan. Usallil maghriba artinya saya sholat maghrib fis sa'ati sadisati masaan. Fis sa'ati sadisati pada jam 6 masaan sore ya. Yang nomor 4, usolli subha fis sa'ati rabi'ati wa nisfi sobahan. Usolli subha saya sholat asar fi sa'atir rabi'ah pada jam 4 wan nisfi lebih 30 menit sobahan pada pagi hari atau pada waktu pagi gitu ya. Yang nomor 5, atanawalul ghuda'a fi sa'atil wahidati. Artinya atanawalul ghuda'a saya makan siang fi sa'atil wahidati pada jam 1. Untuk contoh yang nomor 6, atanawalul isya'a fi sa'ati sabi'ati lailan. Artinya atanawalul isya'a saya makan pada waktu isya gitu ya. Fis sa'atis sabiati pada jam 7 lailan malam. Oke toyib anak-anak, itu contoh tentang jam lebih berapa atau jam berapa kurang berapa ya. Dan jangan lupa anak-anak, ini ada mufrodat tambahan dihafalin. Usolli yang maknanya saya sholat, atanawalu yang maknanya saya makan, sobahan maknanya pagi, masaan sore, lailan malam. Gitu aja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Ila liqa, sampai jumpa. Jangan lupa selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Ada pepatah dari sahabat Khalifah Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinakum. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agamamu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.